Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat dan badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu kepada kami. Kami hari ini sehat dan kami akan membaca firman Tuhan. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita akan membaca firman Tuhan kembali ya. Tapi kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa di sorga, puji dan syukur anak-anakmu di sini panjatkan ya Bapa. Kami akan kembali membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bertumbuh, berakar dan berbuah. Dan biarlah Bapa kami menjadi garam dan terang dunia. Biarlah juga kami perlakuannya juga menunjukkan bahwasanya kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah pengikut-Mu, kami adalah orang-orang yang percaya. Bapa di sorga, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, sempurnakan doa kami ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Di video yang lalu kita membahas di sini ya. Pokoknya kalian nonton di video yang lalu sebelum video ini, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Jadi pada saat Yesus berada di Yerusalem bersama murid-muridnya, tepatnya di daerah Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Di situ Yesus mengatakan kepada dua orang muridnya, "Pergilah kalian ke kampung yang di depannya," katanya. Di situ nanti ada seekor unta dan anaknya, bawalah kemari katanya. Kemudian Yesus juga mengatakan, kalau seseorang menanyakan sesuatu kepadamu, katanya, katakanlah kepada mereka, Tuhan memerlukannya. Tuhan membutuhkannya. Nanti akan dikembalikan kembali katanya. Jadi Tuhan itu kembali lagi seperti aku bilang, dia memakai benda atau dia memakai medium untuk sesuatu hal. Jadi siapapun bisa dia pakai kalau dia berkenan. Bayangkan si A yang punya unta itu. Jadi untanya lagi ditambatkan di dekat rumahnya. Jadi Tuhan membutuhkan itu, atau misalnya ada seseorang yang membutuhkan itu dan Tuhan memakai dengan cara itu. Dan pastinya kalau orang itu kalau udah dikasih tahu Tuhan membutuhkannya, pasti dia mengakuinya iya. Karena pastinya Tuhan telah berkata, atau mungkin malaikat Tuhan yang sudah berbicara kepada si orang yang empunya keledai itu. Karena kalau secara logika, kan dibilang juga gini, kalau dia bertanya, Tuhan membutuhkannya. Jadi ada sesuatu hal pasti secara tersirat ya. Ini secara tersirat pastinya si orang yang punya keledai itu udah pastinya ibaratnya didatangi lah bahasa kita. Bahasa kita juga bisa sudah diinformasikan gitu. Kemudian si muridnya ini juga selama bersama dengan Yesus, baik mereka juga mengalami yang namanya percaya nggak percaya, mujizat banyak. Tetapi setelah mereka lama ya bersama Yesus belajar, mereka akhirnya melakukan apa yang kelihatannya tidak mungkin. Karena Tuhan Yesus kan nyuruh gitu. Gimana coba kalau dia main ngambil aja gitu? Kalau misalnya secara manusia mikir, ntar aku ambil, dipikir aku pencuri unta pula, ntar aku dilempari pula. Tetapi di situ malah murid-muridnya itu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita berpikir seperti inilah. Lakukan aja yang benar. Do the best and God will do the rest. Jadi kita lakukan dulu bagian kita. Selebihnya Tuhan nanti. Jangan pula nanti kita tuntut Tuhan. Kita pun belum mengerjakan kewajiban kita gitu. Jadi apapun itu sebenarnya di sini Tuhan mengajarkan kesetiaan kita. Lakukan yang benar. Kalau kita sudah lakukan yang benar, selanjutnya itu Tuhan yang bekerja. Tapi kalau kita nggak benar, kita nggak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, contohnya apapun kita langgar semuanya, kita nggak melakukan firman lah, nggak pelaku firman. Bagaimana mungkin Tuhan mau pakai kita? Bagaimana mungkin kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan? Sedangkan orang yang melakukan firman Tuhan saja belum tentu dia dipilih atau belum tentu dia mengalami yang namanya mujizat. Apalagi kita yang jauh. Jadi di sini ditekankan bahwasanya Tuhan mengajarkan kita lakukan aja dulu.
nanti kalau sudah selesai semuanya, kita juga melihat Tuhan yang bekerja di situ. Kemudian di situ katanya juga supaya genaplah firman Tuhan ya yang disampaikan oleh para nabi. Jadi kan sebelum Yesus datang itu udah ada nubuatan Yesaya, nabi-nabi yang lain bahwasanya Tuhan Yesus akan datang ke dunia, mengajar, menyembuhkan, memberi kasih sayang, memberikan kata-kata penghiburan dan sebagainya ya. Jadi di sini dikatakan juga bahwasanya pada saat itu di kota itu orang-orang atau rakyat itu menyukai Yesus ya. Kalau di sini kita juga harus belajar. Yesus itu ibaratnya bukan sembarangan dia. Dia juga dekat sama rakyat, mengajar, menyembuhkan, dan dia menyembuhkan siapa saja. Mau dari orang kaya, orang miskin, orang gak punya, orang buta, timpang, pengemis. Jadi dia gak pandang bulu. Siapa yang datang sama dia. Bahkan ini, orang buta yang kita sebelum video yang hari ini sama yang kemarin itu, coba kalian baca si orang buta yang teriak-teriak itu. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi siapapun yang berseru kepadanya, ya, yang berseru kepadanya, Tuhan Yesus itu nggak pernah menolak. Dia pasti dia sembuhkan, pasti dia datang, pasti dia dengar. Jadi nggak hanya doa orang kaya saja yang dia dengar, atau seperti kayak anak perwira, anak imam di Kapernaum itu ya. Waktu dia datang menemui Yesus, kemudian saudara-saudaranya, udahlah nggak usah lagi lah, anakmu udah mati katanya. Tapi malah Yesus bilang, tenanglah, anakmu tidur katanya. Jadi kalau misalnya kita mau bilang, kita mau mengalami yang namanya mukjizat ya, yang namanya kita mau mengalami mukjizat, lakukan firman Tuhan. Senangkan hatinya, itu lagi aja kembali. Nggak susah sebenarnya, cuman kitanya ini aja yang maunya banyak ya, kalau mau dibilang. Kita ini yang mau ini, mau itu, mau semuanya. Toh juga kita kalau mau ini, mau itu, kita juga nggak bisa lakukan lebih daripada Tuhan kok. Makanya apa yang kamu bisa lakukan itu kerjakan saja untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena untuk hal-hal yang luar biasa itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Jadi semaksimal mungkin kita lakukan apa yang dibilang Tuhan. Makanya nanti Tuhan pun bahkan apa yang tidak di pikiranmu itu yang diberikan sama Tuhan katanya. Jadi kita akan lanjutkan firman Tuhan karena ini udah panjang juga, nanti videonya lagi panjang. Ayatnya di sini ada di 4 kitab juga. Aku hanya baca yang di Yohanes ya, dan di kitab-kitab lain itu hanya untuk beberapa tambahan karena dia ceritanya sama, tapi di tempat lain itu, ibaratnya di kitab lain itu dia mempunyai penerangan atau keterangan tambahan atau penjelasan lagi ya. Matius 21 ayat 12 sampai 17. Kemudian Markus 11 ayat 15 sampai 19. Yesus menyucikan bait Allah. Kemudian Lukas 19 ayat 45 sampai 48. Yesus menyucikan bait Allah. Kemudian di sini yang aku baca ya, yang di Yohanesnya, Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semua ini dari sini, jangan kamu buat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian
Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi di sini dikatakan pada saat itu Yesus benar-benar sangat marah karena kan kalau tadi kan sudah kita dengar firman Tuhan mengatakan dia membalikkan ya, Yesus membalikkan semua pokoknya semua barang-barang yang berjualan atau berdagang di gereja. Zaman dulu kan rumah ibadat, tapi kan sekarang gereja kalau kita bilang ya, rumah-rumah ibadat. Di gereja itu dibuatnya berdagang pula, mencari keuntungan. Intinya Tuhan pada saat dia datang ke bait suci, dia biasanya setiap hari. Kalau kalian baca yang tadi yang kitab-kitab yang sudah aku atau ayat-ayat yang sudah aku kasih ke kalian, di situ dikatakan Tuhan Yesus itu setiap hari ngajar di bait suci. Kemudian orang-orang menyukai dia. Jadi waktu si orang-orang di sini dibilang orang-orang Yahudi itu hanya mau berdagang, mementingkan diri mereka sendiri, memikirkan diri mereka sendiri, sampai pun di rumah ibadat mereka lakukan jual beli ya. Masa di rumah ibadat dibawa juga kambing-kambing juga di situ dan sebagainya. Makanya Tuhan marah dia membalikkan semuanya ya. Jadi kalau mau lihat waktu disinilah kalau kita bilang sekali dia pernah marah tentang di bait suci yang dijadikan tempat orang berdagang ya. Makanya dibilang katanya bait suci ini adalah rumah doa. Kenapa kalian buat menjadi tempat perdagangan? Jadi sarang penyamun kata Tuhan di sini. Kemudian si orang Yahudi bilang, ya di situ dibilang orang-orang Yahudi menantang katanya. Tanda apa yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Ibaratnya gini, emang lu siapa gitu? Kalau bahasa sehari-hari kita kan kalau kita misalnya berdagang terus kalau ada orang yang datang, kamu nggak boleh di sini gitu. Emang lu siapa? Kan pasti kita gitu. Mana buktinya gitu. Jadi Tuhan Yesus bilang rubuhkan bait Allah ini dalam 3 hari aku bisa membangunnya kembali katanya. Kemudian orang itu bilang lagi orang Yahudinya 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari katanya. Mereka bertanya ya. Kemudian di ayat selanjutnya kalian baca di situ bahwasanya maksud Tuhan itu adalah bait Allah itu dirinya. Karena kan tubuh kita ini adalah bait Allah. Tuhan Yesus kalau kita baca di sini ya atau di referensi yang lain, aku ada baca di internet juga tadi, bahwasanya setelah kejadian ini seminggu lagi gitu, sekitar segitu ya katanya di situ, Yesus akan mengalami yang namanya penyalipan. Jadi memang Tuhan Yesus kan dalam 3 hari dia bangkit lagi. Jadi tubuhnya itu bangkit kembali dari antara orang mati. Itu maksudnya. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya murid-muridnya juga jadinya baru dia menyadari, karena kan kalau di video yang lain ya atau kita baca Alkitab ini, dia sudah sampai itu 3 kali ya. 3 kali Tuhan Yesus memperingati atau menginformasikan kepada muridnya bahwasanya aku akan pergi ke Yerusalem, aku akan disesah, dihakimi, diolok-olok. Pokoknya ibaratnya aku akan mengalami penderitaan. Dan di sini dikatakan imam-imam ahli Taurat yang akan menyalibkan dia. Apalagi di sini malah di sini Yahudi, bangsa Yahudi. Yahudi itu kan bangsa Israel kan. Tapi itulah, bangsa pilihan itu pun ibaratnya anak kandungnya dia gitu kan. Kalau bangsa Israel itu kan ibaratnya kayak anak kandungnya. Tetapi kalau dia jauh dari Tuhan itu pengajarannya, hatinya jauh, Tuhan itu undur. Dia tidak berkenan. Makanya di sini aku bilang mau kita dari negara apapun, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, turut perintah Tuhan lakukan semuanya, dia akan berkenan kepada kita meskipun kita bukan bangsa Israel itu. Ya, dikatakan di sini juga Tuhan Yesus malah menyembuhkan banyak orang yang sakit di rumah ibadat itu ya. Jadi kalau orang waktu itu Farisi bilang kan kok kamu menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Udah dijelaskan Tuhan itu bukan menyembuhkan secara dalam artian begini. Itu bukan menyembuhkan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi dia menyelamatkan nyawa manusia itu. Sementara yang si berdagang-dagang ini memang benar mereka membutuhkan uang, tetapi kembalinya itu jadinya itu seperti ketamakan.
Jadi Tuhan gak suka. Kalau misalnya seperti waktu menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, memetik gandum ya seperlunya. Mereka kan karena memang lapar, bukan karena memetik gandum mau diperjualbelikan. Nah, itu Tuhan pasti tidak menyukai hal itu. Makanya dia di sini esensi, maksud itu yang terutama adalah manusia itu sendiri yang penting. Bukan jadi berhala ya, bukan jadi mementingkan diri sendiri, berbeda. Makanya Tuhan di sini mengajarkan kita itu baca firman Tuhan sendiri. Jadi jangan sampai kita leterlek, ngerti firman iya tapi titik koma ini perlakuannya nol besar, bukan yang seperti itu ya. Kalau kalian baca juga di sini, pada saat kejadian itu di situ banyak orang-orang Yahudi atau contohnya orang-orang yang berdagang di situlah. Mereka itu kesal, rasa-rasanya mereka itu mau membunuh Tuhan tapi nggak tahu caranya karena rakyat mencintai dia. Jadi kalau kalian mau bilang seperti apapun, Yesus itu sangat dicintai orang-orang pada saat itu. Karena dia menyembuhkan orang yang sakit itu tidak pandang bulu. Mau dia dari orang miskin kek, mau dia pengemis kek, mau dia anak kepala rumah ibadat atau anak orang kaya kek, Tuhan menyembuhkan siapa saja yang datang kepada dia. Jadi dia adalah Tuhan untuk semua orang. Tidak ada harus ini, harus itu ya. Kemudian di kitab-kitab yang lain juga, di situ sempat katanya waktu Yesus setelah mengusir semua orang, di situ kan ada anak-anak kecil katanya. Anak-anak kecil itu bilang Hosana. Jadi tadi aku sudah cari arti Hosana itu seperti selamatkanlah kami. Makanya waktu di video yang lalu juga, di situ kalau kalian baca, waktu Yesus memasuki daerah yang di Yerusalem dengan keledai itu, dia sempat menangis melihat kota itu. Karena Yerusalem itu adalah ibaratnya kotanya Tuhan ya, di Yerusalem itu. Tetapi orang-orang di situ tidak benar-benar mencari Tuhan. Makanya waktu itu Yesus sampai menangis katanya. Dia menangisi kota itu. Karena orang itu udah ditutup, matanya udah ditutup, nggak ngerti mereka siapa Mesias itu. Dan dia dikatakan di sini bahwasanya perlakuan kita itu pun bisa membuat kita tidak layak. Makanya jauhkan segala dosa. Tapi bukan berarti oh ya udah Tuhan berarti buat orang yang benar, bukan orang berdosa, bukan seperti itu juga lagi. Kembali lagi, kalau kita sudah bertobat, kalau kita sudah dipanggil Tuhan, hendaklah kita juga perbuatannya itu mencerminkan yang namanya anak Tuhan. Jangan mengulang lagi. Kalau diulang lagi, ingat kalian sudah menjadi anaknya si setan. Jadi kalau ada apa-apa jangan klaimnya atau jangan kalian komplain ke Tuhan. Komplainnya ke setan. Karena yang kita lakukan selama hidup apa? Menyenangkan hati setan, bukan hatinya Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, otomatis lah. Bahkan kadang-kadang kita nggak usah minta pun Tuhan nyediain kok. Tuhan kasih. Nggak perlu kita minta. Tuhan itu nggak perlu diajari. Yang penting kita lakukan. Do your best and God will do the rest. Memang kata-kata lebih mudah kalau kita bilangnya. Kata-kata lebih mudah atau berkata-kata lebih mudah daripada melakukan. Tetapi ingat, Yesus sendiri yang adalah Tuhan, dia pun berkorban. Dia pun berkorban. Dia pun bekerja. Jadi Yesus datang pun di dunia ini, dia padahal Tuhan itu sendiri. Ya ibaratnya dia itu adalah raja itu sendiri. Lahirnya bukan, kalau zaman sekarang kembali lagi bukan di rumah sakit yang terkenal, di kandang domba dia lahirnya. Kemudian dia pun tidak mempunyai rumah yang megah di dunia ini. Dia di mana aja. Dia di rumah si Simon lah tinggal, di rumah penduduk inilah. Jadi ibaratnya kayak kesana kemari gitu, nggak punya tempat. Tapi apakah penghinaan itu atau banyak bahkan di Nazaret, Yesus dari Nazaret katanya karena dia kampungnya di situ. Bahkan orang menolak dia di situ. Dalam arti beginilah, dia Tuhan tetapi dia pun di dunia ini hidupnya bukan enak. Dia mengalami yang namanya pikul salib setiap hari. Sebelum salib yang sebenarnya itu dia pikul, dia udah setiap hari pikul salib. Bagi orang-orang rakyat yang memang mengerti atau yang memang itu tadi aku bilang yang mau menerima Tuhan Yesus apa adanya, mereka yang layak. Tapi bagi ahli-ahli Taurat, bagi orang-orang yang katanya itu pintar, malah dia dikucilkan, malah dia ibaratnya diolok-olok lah sama mereka, malah dikatain seperti ibaratnya itu kok kamu kerja hari Sabat kok ini gitu. Ibaratnya mereka berani melawan Tuhan. Dan satu hal juga, Yesus itu juga mengajarkan kita kasih. Dia menyembuhkan siapa saja.
memberikan informasi, pelajaran bagi orang yang membutuhkan. Dan itu cuma-cuma, Tuhan Yesus nggak pernah minta bayaran. Jadi dia ajar semua. Makanya bagi kalian yang mungkin nggak bisa secara materi memberikan orang, tetapi secara ilmu kalian bisa, ajarkanlah sama orang-orang yang kurang mampu tanpa memungut biayanya. Itu juga melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan sendiri di sini seperti aku bilang, misinya dia itu sebenarnya mau mati di kayu salib itu untuk menebus dosa kita, itu paling penting. Tetapi di samping itu, Yesus juga menyempatkan dirinya untuk menyembuhkan orang sakit. Kemudian Yesus mengajar, dan dia ibaratnya tidak pernah dia absen dalam artian aku sakit, udahlah suruh dulu orang yang ngajarin gitu, nggak pernah. Jadi dia selalu ibaratnya standby untuk mengajar. Dan satu hal lagi, Yesus itu mencerminkan benar-benar manusia yang benar-benar harus seperti itulah hidupnya. Cinta kasih, dan diajari orang-orang yang datang kepadanya yang memang kurang mengerti, dia ajari. Dia sembuhkan, dia beri makan, semuanya. Jadi Tuhan itu bukan sembarangan, makanya aku bilang. Dia Tuhan aja pun dia lakukan, dia kerjakan, dia memberikan contoh. Tetapi kita udah dikasih contoh pun gak bisa juga meniru. Tapi itulah pekerjaan si jahat, makanya kita jangan termanipulasi. Jadi inilah doa dan harapan kita. Kalian di sana baca sendiri, merenung sendiri, karena kadang-kadang setiap apapun yang diberikan Tuhan itu berbeda-beda pastinya buat kita masing-masing. Baik mungkin sama menguatkan iman percaya kita, tetapi mungkin kalian masalah ini dan itu kan kadang-kadang Tuhan berbicaranya itu dengan cara yang berbeda, tetapi intinya itu adalah bahwasanya kita berharga di mata Tuhan, bahwasanya Tuhan itu mau mati di kayu salib untuk menembus dosa kita, memperdamaikan kita dengan Tuhan, dan bahwasanya kita ini adalah anak-anaknya. Jangan khawatir, kata Tuhan. Cobaan-cobaan itu kan kata Tuhan belum apa-apa, itu pencobaan yang kalian alami belum apa-apa, kata Tuhan. Makanya ingat, kalau sudah ada pencobaan, ingat minta sama Tuhan bantuan. Jangan kalian mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan orang lain, hanya kepada Tuhan saja. Nanti Tuhan yang melakukan apapun caranya. Jadi inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Pada hari ini kami sudah membaca firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu ini berakar, bertumbuh, dan berbuah ke dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di sorga, terima kasih sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Banyak dosa dan pelanggaran kami kiranya Engkau hapuskan, supaya jangan terhalang berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Bapa di sorga, Engkau berkati kami sepanjang hari ini Bapa, sampai menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, sempurnakan doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di besok pagi. Tuhan memberkati. Amin.